Ya, silakan selamat datang Bu Ceria, Bu Tami, Pak Nasrullah, Pak Muhammad Wanai, dan Ibu Sri Dekawati. Selamat bergabung. Ya, sudah ada 12 orang di room. Kita tunggu lagi, Bapak Ibu ya. Devi. Pak Abdul Rahman. Ya, iya Pak. Minta tolong saya disampaikan bagaimana caranya untuk masuk jadi peserta tadi. Saya kurang paham. Oh gitu. Iya. Eh, Iya. Kalau misalnya eh, Bapak menggunakan HP atau laptop? HP HP. Oh, menggunakan HP. Kalau menggunakan HP, eh, sebentar saya aktifkan HP ya. Bapak langsung mengklik link yang diberikan di di grup ya. Oh iya iya. Saya keluar dulu. Jangan, enggak usah dulu Pak. Kita itu sebentar saya buka dulu di sini. Sebenarnya sih masuknya lewat ini Pak, lewat akun Guru Inovatif itu baru tidak terdeteksi sebagai tamu. Kal- Jadi kalau di kalau menggunakan akun lain itu terdeteksinya sebagai tamu sehingga sebentar Pak, saya mau perlihatkan di HP dulu. Saya cari mana itu programnya. Hmm. Gitu. Oke, materi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Rahman. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Pak Amran. Ya. Assalamualaikum, Pak Ya, Amran. Selamat bergabung. salam. Akun saya ini sudah terdeteksi enggak sebagai tamu kan? Iya, iya. Karena Bapak menggunakan Enggak. Guru Inovatif. Iya, Oh begitu. iya. 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 Makasih ya. Ya. Nanti sebentar saya aktifkan videonya ya. Iya, iya. Oke. Oke. Oke, Mas. Iya, kita masih menunggu ini. Eh, Mana tadi Pak Alamsa tadi yang bertanya ya? iya. Hmm. Pada saat di HP, Iya. ntar ini dia mengalami gangguan ini.
Bapak kalau mengklik di HP, masuknya kan di grup ya. Oh, di grup ada yang bertanya, maaf belum ada link Zoom-nya. Iya, pada saat kita klik di HP itu kan akan muncul bergabung rapat di Microsoft Teams kan, Pak? Iya, iya. Nah, di situ pertanyaannya ada dapatkan Teams ya? Gitu. Iya, Iya. saya ikut rapat dengan tim. Kemudian berarti di Teams-nya itu tidak minta akun, Pak ya? Tidak, Oh, tidak minta akun. tidak minta. Bapak sudah install Microsoft Teams di HP? Sudah, sudah. Oh, sudah. Oke, berarti di HP-nya itu yang Microsoft Teams. Bapak masuk di situ, kemudian akunnya yang harus diganti itu. Oh, iya. Iya, Keluar dulu sini, iya, ya. iya. Jadi di situ kan ada akun dan organisasi, ada tambahkan akun, toh, Pak? Iya. Ya, di situ akun Guru Inovatif tak yang kita masukkan di situ, yang diaktifkan supaya bisa Saya masih di aplikasi dulu deh. Iya, Microsoft deh. iya masuk di Microsoft Teams, kemudian aktifkan atau tambahkan akun Guru Inovatif tak di situ. Oke, iya. Makasih banyak, Pak. Iya, makasih Pak. Saya lihat dulu deh. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Nevi. Halo Mr. Nevi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ini pakai dua akun ya? Saya pakai Pakai dua akun ya? ya, soalnya yang satu pakai laptop, satu pakai HP. Cuma yang laptop ini yang gas ini, Pak. Iya. Saya belum aktifin yang di laptop yang .com-nya ini, apa yang barunya ini, Pak. Oh gitu, iya. Oke. Salah satunya saja Mr. Nev kita pakai. Oke, berarti yang laptop saya close ya. Iya. Salah satunya saja yang. Cuma yang laptop ini bagaimana harus dulu Pak ya, Microsoft Teams ya, kalau di laptop. Iya. Tapi bisa juga di ini. Oke.
Bisa juga pakai web browser untuk bergabung itu. Web browser ya. Oke, Oke, Pak. Baik. oke. Oke. Saya yang dari laptopnya saya kasih keluar, Pak ya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Admit all. Selamat bergabung Bu Asriani, Bu Indah. Iya Pak, terima kasih. Masih pakai akun lain ya? Belum Guru Inovatif. Oh iya, Ini masih terlihat sebagai tamu di attendi. bingung Kak, bagaimana caranya tadi? Enggak masalah, nanti diaktifkan dulu akun Guru Inovatifnya. Oh. Saya butuhkan ya. Download script. Kita nunggu 5 menit lagi, Bapak Ibu ya. Ada yang bergabung, Bu Maya. Ya, bedanya kalau dia akun bukan guru inovatif itu akan meminta izin dulu apakah diizinkan masuk ke room atau tidak. Tapi kalau sesama guru inovatif itu bisa langsung masuk ke room. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nova Rismayani. Ya, Pak Nasrullah, raise hand saya lihat.
diaktifkan dulu mic-nya. Masih mute mic-nya, Pak Nasrullah. Oke. Iya, Oh. tadi Pak mau tanya apa ada materinya ini hari? Eh, hari ini pengantar pendahuluan. Jadi kita akan saya akan menyampaikan berkaitan dengan mekanisme pelatihan kita, mulai dari kurikulum itu. Gitu Pak Nasrullah. Iya, siap. Ya, makasih Pak. Terima kasih ya. Ya, raise hand-nya boleh diturunkan Pak Nasrullah. Gratis kopi. Gratis kopi. Gratis Ini kopi. udah mau Selamat jadi bergabung Bu Dewi gratis Haslinda. Kalau udah dibayar. Selamat bergabung Bu Dewi Haslinda. Oke, 14 orang yang terdaftar di form pendaftaran itu ada 74 peserta. Ini baru 14 orang. Selamat bergabung Bu Ayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana sudah gitu Pak? sudah. Ini sudah tidak ada lagi tulisan tamu di. Salam Pak Aman. Gimana? Iya. Oh, kurang bagus jaringan. Oke, Bu. Oke, selamat bergabung Ibu Sukmawati tadi ya. Ini latar belakang saya tidak terbalik tulisannya Bapak Ibu. Tidak Ji. Enggak. Oh, berarti di saya yang terbalik. Di tampilan Coba webinar. iya. Di tampilan saya ini terbalik. Oke. Sekarang kita sudah ada 17 orang di room. Mungkin kita menunggu 3 menit lagi Bapak Ibu supaya tidak menunggu terlalu lama. Selamat bergabung Bu Dewi Haslinda dan Pak Angga. Assalamualaikum. Sudah ada 18 orang di room.
Saya coba share screen dulu. Iya. Yang tampil di layar Bapak Ibu pelatihan penempatan Office 365 ya. Ya, oke. Oke, oke. Oke, 2 menit lagi kita mulai. Sebentar akan ini. Berarti ini berfungsi. Saya stop sharing. Oke. Dua menit lagi kita mulai ya, Bapak Ibu. Saya coba rekam dulu meeting. Start recording. Oke, Pak Alamsah PJOK. Selamat bergabung Pak Alamsah. Assalamualaikum. Ini ada dua nama Alamsah di attendee. Ada Pak Alamsah, kemudian ada Pak Alamsah PJOK. Alamsah siapa tadi satu, Pak? Ada tertulis di sini Pak Alamsah PJOK. Nanti kita bisa kenalan Bapak Ibu ya. Memang di form pendaftaran itu ada dua nama atas nama Alamsah ya. Iya, iya. Oke, tepat jam 10 Bapak Ibu kita mulai ya Bapak Ibu untuk memperkenalkan atau mengenal lebih jauh tentang pelatihan yang nanti akan kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ulangi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Kita ada 19 orang di room. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi ke teman-teman di WA group. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bertemu lewat room virtual Microsoft Teams, dan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sehingga kita dapat mendapatkan pencerahan. Oke, baik. Informasi awal ya Bapak Ibu. Kemarin WA di nomor yang satu yang 082187820706, sekitar pukul 16 ada informasi bahwa nomor tersebut tidak bisa menggunakan WA. Makanya
dibuatlah WA yang baru, WA group yang baru untuk komunikasi kita dalam pelatihan ini. Nanti akan lebih lanjut kita akan menggunakan Microsoft Teams saja untuk komunikasinya. Ya, media WA-nya ini kita gunakan untuk informasi-informasi singkat ya, Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan mekanisme pelatihan yang akan kita laksanakan mulai besok tanggal 15 hari Ahad, 16 dan 17. Jadi selama 3 hari kita akan melakukan eksplorasi terhadap Office 365. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelatihan. Pak Nasrullah masuk lagi. Oke. Ya. Ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini tertutup. Oke. Jadi pelatihan ini kita namakan atau dinamakan pelatihan pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran. Kemudian beberapa minggu yang lalu atau di bulan lalu itu sudah disampaikan atau sudah dipublikasi flyer berkaitan dengan pelatihan ini dengan fasilitas Bapak dan Ibu mendapatkan 5 terabyte penyimpanan cloud. Jadi Bapak dan Ibu itu sebenarnya tidak akan kehilangan file lagi jika file-file itu Bapak dan Ibu simpan di OneDrive nantinya. Gitu. Kemudian apabila Bapak dan Ibu menyelesaikan tugas-tugas dan hadir pada sesi-sesi webinar, maka Bapak dan Ibu berhak mendapatkan sertifikat 32 jam pembelajaran dari Microsoft. Ya, jadi dua fasilitas itu yang diberikan oleh Microsoft. Gitu, Bapak dan Ibu. Kemudian nama saya Abdul Rahman, SPD, kemudian saya salah seorang Microsoft Innovative Educator tahun angkatan 2020. Gitu, kemudian ini yang kami lalui beberapa bulan yang lalu. Jadi trainingnya itu dilaksanakan di bulan Juni, di bulan Mei. Kemudian di tanggal 20 Juni itu ada wisudanya secara umum. Gitu. Berikutnya Bapak, inilah legalitas dari Microsoft. Oh, mohon maaf ada yang bergabung. Pak Adi Mulyadi. Ya, selamat bergabung Pak Adi Mulyadi. Ya, inilah legalitas dari Microsoft sehingga kami bisa melakukan pelatihan yang berkaitan dengan Office 365. Ya. Demikian Bapak Ibu, saya dari SMP YPS Singkole, Kabupaten Luwu Timur, ya, mengajar matematika sejak 2001. Oke. Ketentuan kegiatan yang pertama bahwa akun peserta disediakan oleh pihak Microsoft, kemudian peserta dinyatakan lulus. Ada yang bergabung lagi Bapak Ibu? Ibu Bapak Safwan. Ya, selamat datang Pak Safwan. Oke.
Peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat 32 JP dari Microsoft. Kegiatan intinya itu dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 sampai 17 November 2020. Tadi saya sudah katakan bahwa yang menjadi penentu utama ya tolak ukur utama adalah kehadiran Bapak dan Ibu di webinar inti pada tanggal 15 sampai 17 ya. Yang mana itu webinar intinya nanti akan saya sampaikan di akhir presentasi ini. Rangkaian kegiatannya Bapak dan Ibu seperti ini. Jadi proses perencanaannya itu dimulai di bulan Oktober tanggal 24 sampai 26. Master Value dalam hal ini Pak Mansur itu sudah mulai mendata trainer. Dari pendataan trainer itu kurang lebih itu ada 200 trainer yang akan melakukan training atau pelatihan pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran. Nah, tanggal 27 Oktober itu koordinasi dengan trainer oleh Value. Kemudian tanggal 28 Oktober sampai 5 November itu pendaftaran peserta. Jadi setelah tanggal 5 itu tidak terbuka lagi pendaftaran. Masih ada beberapa teman-teman yang menghubungi saya setelah tanggal itu sudah tidak bisa lagi kita buka pendaftaran karena prosesnya sudah lewat, dan insya Allah pada hari-hari berikutnya atau sesi pelatihan berikutnya itu akan dibuka lagi. Kemudian tanggal 1 November itu panduan oleh Mr. Value ini kepada trainer. Tanggal 28 sampai 5 November itu kami menyerahkan nama-nama peserta ke pihak Microsoft. Nama-nama peserta yang terdaftar di form pendaftaran itu ada 74 peserta dan itu akun guru inovatifnya itu sudah diserahkan ke Bapak dan Ibu. Kemudian tanggal 6 sampai 9 November itu pembuatan akun, tanggal 10 akun diserahkan ke trainer, tanggal 11 sampai 13 itu pembuatan kelas di Teams. Kemudian trainer membuat grup peserta di WA, Telegram atau Kaisalah. Dalam hal ini kita menggunakan WA. Kemudian 14 November 2020 hari ini itu adalah perkenalan peserta dengan trainer. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan sebenarnya hadir semua supaya kita bisa saling mengenal dari mana, dari instansi mana, mengajar apa, gitu seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 15 dan sampai 17 November itu pelaksanaan pelatihan ya. Pelaksanaan pelatihan ini kegiatan intinya tanggal 18 sampai 22 November 2020 itu penilaian tugas-tugas Bapak dan Ibu. Jadi 1 minggu kami akan menilai dalam proses menilai tugas Bapak dan Ibu. Tanggal 23 sampai 24 November kami akan menyerahkan data peserta yang dinyatakan lulus ke pihak Microsoft. Tanggal 25 November itu akan ada pengumuman bagi Bapak Ibu yang lulus akan mendapatkan sertifikat sehingga dapat mengunduhnya dari tanggal 26 sampai 30 November 2020. Ya, ini adalah rundown kegiatan pelatihan secara umum ya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke materi, tugas, jadwal dan rubrik. Materi dasar dalam kegiatan ini adalah di Microsoft menyebutnya sebagai kurikulum 100. Itu terdiri dari Microsoft Educator Center. Ini
Microsoft Educator Center ini nanti kita akan lihat komunitas dari pengajar Microsoft. Kemudian materinya itu nanti Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana mengerjakan kursus di Microsoft Educator Center, kemudian memasukkan redeem code. Ya, memasukkan redeem code. Ini tiga materi inti dari Microsoft Educator Center. Nanti tugasnya Bapak dan Ibu mengerjakan minimal 2 kursus bebas, ya, dan bukan hasil redeem code. Itu nanti dilampirkan transkripnya. Ya, penjelasan lebih lanjut akan menyusul kemudian. Kemudian di Microsoft Teams, ya, di Microsoft Teams ada sub materinya mengenalkan Microsoft Teams Web dan Teams Apps. Jadi ada 2, ada Teams Web dan Teams App. Ada juga yang digunakan untuk Android, ya. Kemudian instalasi Teams App-nya di laptop atau PC dan smartphone. Berikutnya memulai Microsoft Teams, kemudian membuat Teams atau kelas, bagaimana menambahkan siswa, kemudian kita akan mengenal fitur-fitur Teams mulai dari chat, kalender, assignment, call, files, dan apps. Kemudian nanti akan ada channels, post and announcement, dan ada fitur tambahan insight. Tugasnya di sini adalah membuat kelas Teams yang dikumpulkan itu screenshotnya, ya. Jadi Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuat kelas di Teams, ya. Cukup di screenshot, kemudian nanti dikirimkan ke kantong tugas. Oke, materi berikutnya adalah Microsoft Form. Ya, nanti akan ada preview Microsoft Form, kemudian memulai Microsoft Office Forms, kemudian membuat form dan quiz, ya, membuat form dan quiz. Kemudian ada yang bergabung, Bapak Ibu. Saya admit dulu, Bu Masita. Oke, selamat bergabung Bu Masita. Assalamualaikum. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Materi Microsoft Form. Ya, fitur dasar Microsoft Form, kemudian membuat pertanyaan pada Microsoft Form, kemudian menambahkan gambar atau video pada pertanyaan, ada section, kemudian merubah tema, ada setting tambahan, ada pengaturan tambahan, dan bagaimana membagikan form, kemudian mendownload hasil dan menganalisa hasil form. Ya, ini biasa digunakan untuk survei dan untuk ulangan harian ataupun tugas-tugas. Kemudian tugas Bapak dan Ibu di Microsoft Form adalah Bapak dan Ibu membuat formulir atau quiz, link form atau quiz yang dikumpulkan, ya. Jadi nanti akan ada rubriknya seperti apa ini. Materi berikutnya adalah OneDrive dan Office Online. Nah, nanti akan ada preview OneDrive dan Office Online-nya. Di OneDrive bagaimana caranya membuat folder, bagaimana caranya mengunggah file dan folder, kemudian membuat file baru dengan Office Online, sharing file dan folder, kemudian kolaborasi dengan Office Online, kemudian ada OneDrive app, kemudian ada request file, jadi meminta file dari responden. Di sini tidak ada penugasan Bapak dan Ibu di OneDrive. Berikutnya ada Sway. Ya, Sway yang saya pakai saat ini presentasi adalah Sway, Bapak dan Ibu.
Nanti materinya sub temanya adalah preview Microsoft Sway, kemudian memulai Microsoft Sway, fitur dasar dari Microsoft Sway, card pada Microsoft Sway, ada card group, ada desain atau styles, bagaimana caranya membagikan Sway, dan setting tambahan dari Microsoft Sway, dan mereview Sway. Tugasnya di Sway, Bapak dan Ibu, membuat Sway yang isinya ada teks, ada gambar, ada video, dan ada embed formulir atau quiz. Jadi ada formulir yang disisipkan masuk ke Sway dalam bentuk embed. Berikutnya ada OneNote Class Notebook. Materi review kelas notebooknya, kemudian membuat kelas notebook, ada 4 step dasar. Kemudian ada fitur kelas notebook, section, page, menu. Kemudian ada ini fitur math. Kemudian ada fitur immersive reader. Ini bagus untuk Bapak dan Ibu yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian distribute page, section, kemudian contoh memberi tugas pada siswa. Kemudian mengoreksi jawaban siswa. Selanjutnya di bagian terakhir adalah class notebook app. Ya, itu adalah seluruh rangkaian materi yang insya Allah akan kita sama-sama eksplorasi di tanggal 15 sampai 17. Ya, itu adalah guideline-nya, sehingga kita bisa terarah untuk mendalami Office 365. Nah, secara umum tugas Bapak dan Ibu itu ada 4. Jadi ada 4. Yang pertama adalah berkaitan dengan Microsoft Educator Center. Di situ Bapak dan Ibu mengambil minimal 2 kursus, Kemudian di Microsoft Teams Bapak dan Ibu akan membuat kelas. Screenshotnya nanti yang ada yang bergabung Bapak Ibu. Pak Muhammad Wanai. Kita tunggu. Oke, selamat bergabung Pak Muhammad Wanai. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, penugasan yang kedua yaitu screenshot kelas Teams. Kemudian yang ketiga membuat formulir atau quiz, dan yang keempat membuat Sway. Jadi 4 tugas ini yang menjadi salah satu prasyarat setelah kehadiran di webinar untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian menilai tugas-tugas Bapak dan Ibu? Sudah disiapkan rubriknya. Jadi, tugas 1 ya, apabila menyelesaikan minimal 2 kursus, nilainya 100. Kalau menyelesaikan hanya 1 kursus, nilainya 50. Ya. Kalau hanya hasil redeem code, ya nilainya 25. Ya. Jadi 3 kategori ini yang akan dinilai di Microsoft Educator Center. Kemudian tugas kedua Bapak Ibu di Microsoft Teams, apabila ada screenshot kelas Teams, maka nilainya 100. Kalau tidak ada screenshot, maka nilainya 0. Ya. Itu untuk tugas di Microsoft Teams. Selanjutnya yang ketiga, tugas di form Microsoft Form. Itu adalah tugas ketiga. Memuat lebih 5 pertanyaan, nilainya 100. Memuat hanya 4 pertanyaan, nilainya 75. Memuat hanya 3 pertanyaan, nilainya 50.
dan memuat 2 pertanyaan nilainya 25. Kemudian memuat 1 pertanyaan saja nilainya 10. Gitu di tugas ketiga. Kemudian tugas keempat Bapak dan Ibu, apabila sway-nya memuat teks, video, gambar, dan embed quiz atau formulir, nilainya 100. Jadi empat hal ini yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan di sway nanti, ya. Itu nanti akan dapat 100 apabila memenuhi kriteria ini. Kemudian sway-nya memuat teks, video, gambar, nilainya 75. Sway-nya memuat teks, video, nilainya 50. Kemudian sway-nya hanya memuat teks saja, itu dapat 25. Ya, itu adalah rubrik penilaian. Dari rubrik penilaian inilah kami akan menentukan lulus tidaknya Bapak dan Ibu setelah hadir di webinar inti. Oke, kita masuk ke jadwal Bapak dan Ibu. Jadwal materi untuk hari pertama Ahad 15 November 2020 ada dua materi. Yang pertama adalah Microsoft Educator Center atau MEC, kemudian Microsoft Teams. Ya, ini dua materi yang akan kita bahas besok Bapak dan Ibu. Kemudian di hari Senin akan dibahas Microsoft Forms dan OneDrive, ya. Di hari kedua ini, dan di hari ketiga, di hari Selasa 17 November 2020 akan dibahas 3 materi. Ada Sway, ada OneNote kelas notebook, kemudian ada Office Online. Ya, seperti itu. 3 materi ini yang di hari ketiga, di hari Selasa 17 November 2020. Kemudian Bapak dan Ibu, ini rencana yang saya tawarkan ke Bapak dan Ibu. Ya, kegiatan kita besok insya Allah dimulai pukul 9.30 seperti pada hari ini sampai 11.30 webinar intinya. Kemudian di pukul 13.00 sampai 16.00 itu penugasan dan pembimbingan peserta. Jadi kan sudah ada penugasan di webinar pertama itu ada 2 tugasnya di sini. Ada MEC, kemudian ada Teams. Jadi ada 2 tugas nanti. Ini penugasan dan pembimbingan peserta ini bentuknya asinkronus. Artinya Bapak dan Ibu mengerjakan jika ada masalah-masalah atau hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, maka bisa melalui Microsoft Teams atau bisa melalui WA Group. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini tawaran jadwal yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Ini mungkin saja bisa berubah kalau misalnya Bapak dan Ibu kita menyepakati, ya. Kemudian di hari Senin tanggal 16 November 2020 webinar intinya dilaksanakan pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ini webinar intinya. Kenapa kemudian saya simpan di sore hari Bapak dan Ibu? Karena di pagi hari saya secara pribadi full mengajar, kemudian di siangnya sekitar jam 1 itu ada kegiatan sekolah yang mesti didampingi, kemudian dan itu berakhir sekitar jam 3 insya Allah, sehingga di 15.30 setelah salat asar itu baru kita bisa memulai kegiatan pelatihannya. Nah, untuk pembimbingannya itu bisa dilakukan di malam hari dari jam 8 sampai jam 10. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian di hari Selasa rencananya pukul 13.00 sampai 15.00 kita akan melakukan webinar inti. Kemudian jam 8
sampai jam 10 malam itu pendampingan dan pembimbingan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Iya. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan berkenaan dengan masalah mekanisme pada pelatihan kita 3 hari ke depan. Ya, jika ada pertanyaan dipersilahkan Bapak dan Ibu. Boleh menekan icon raise hand. Ya, Bapak dan Ibu, saya sekalian perkenalkan fitur-fitur dari Microsoft Teams ini. Ya, Ibu Sri Dekawati, silakan Ibu diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya, sesuai dengan apa yang tadi Bapak paparkan bahwa ada webinar inti dan ada penugasan. Iya, Bu. Tadi pertanyaan saya Pak, tugas pada hari itu, misalnya kita belajar MSc pada saat itu, otomatis pada saat kita penugasan dan pembimbingan, otomatis tugas sudah dikumpul Pak, begitu? Tidak, Bu. Jadi berdasarkan penjelasan saya kembalikan dulu ke mana tadi? Ya, sebentar Ibu ya. Jadi misalnya di besok kan ada Microsoft Educator Center dan Microsoft Teams. Di situ kan ada 2 tugas. Ada tugas mengerjakan minimal 2 kursus bebas di MEC dan ada tugas Microsoft Teams. Di pembimbingan itu tidak harus selesai Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Di jadwal kita itu pengumpulannya saya tampilkan dulu. Ya. Pengumpulan tugas-tugasnya itu di tanggal berapa tadi? Saya buka dulu. Ya. Saya tampilkan ke Bapak Ibu. Ada yang baru masuk ya. Oh. Bu Masita baru masuk ya. Ya. Saya tampilkan screen satu saja. Ya, ini kelihatan di layar Bapak Ibu rundown acara kita? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan, oke. Baik. Kelihatan. Pelaksanaan pelatihan itu kan di 15 sampai 17 ya. Kemudian ada pembimbingan. 18 sampai 22 itu rentang penilaian. Rentang penilaiannya, maka diharapkan Bapak dan Ibu itu minimal sekali itu sudah selesai di tanggal 20. Ya, seluruh tugas itu selesai di tanggal 20 supaya kami bisa menyelesaikan penilaian di 21 dan 22. Begitu. Jadi di tanggal 15 siangnya ada pembimbingan, diharapkan itu sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas. Karena Bapak dan Ibu 2 tugas itu tidak begitu menyita waktu. Karena Bapak dan Ibu nanti hanya akan mengikuti minimal 2 kursus dan itu hanya memakan waktu maksimal 1 jam itu untuk mengikuti kursus 1 topik gitu. Sehingga diharapkan bahwa pas sore harinya itu sudah selesai tugas di hari pertama itu Bapak dan Ibu ya. Jadi harapannya adalah di tanggal 20 itu seluruh tugas sudah selesai. Supaya saya ada waktu dengan tim itu tanggal 21 dan 22 untuk menyelesaikan penilaiannya. Sehingga hari berikutnya di 23 dan 24 data peserta yang lulus itu sudah kami serahkan ke Microsoft. Begitu Ibu. Ya.
Gitu Bu ya? Iya Pak, terima Oke, kasih banyak terima Pak kasih ya. pencerahannya. Oke. Makasih Bu Sri. Berikutnya Bu Asriani. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asriani dari SMP YPS. Yang saya mau tanyakan Pak, itu cara join di awal supaya nantinya kan kedepannya kita banyak komunikasi melalui Teams. Microsoft Teams ini. Iya. Ya, jadi pertanyaannya saya, bagaimana cara login supaya saya tidak terbaca sebagai tamu? Oh Karena ya. tadi masih pakai akun lain, saya masih bingung Oke, memakai akunnya saya. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asri. Oke, baik. Ini HP saya ya. Pakai HP atau laptop Ibu? Bu Pakai laptop. Oh, pakai laptop. Oh, kalau pakai laptop berarti Iya. kalau pakai laptop berarti sudah install Microsoft Teams-nya atau belum? Sudah. Sudah. Oh, kalau sudah install berarti nanti akan ada di sini ya. Kelihatan layar saya? Iya, iya. Ya, ini di bagian sini itu di samping ikon akun kita itu ada tanda siku ke bawah ya. Itu ada guru inovatif dan ada kalau Ibu menggunakan Gmail sekarang ya. Iya. Nah, itu akan ada email. Maka klik di akun ini, di akunnya, kemudian sign out. Ya. Setelah sign out, jadi setelah sign out, kemudian nanti sign in dengan akun guru inovatif. Oh, Gitu. iya. Ya. Itu kalau menggunakan laptop. Nah, bagaimana kalau menggunakan HP? Kalau menggunakan HP, ini kelihatan HP Ya, saya, kalau Ibu? HP saya kelihatan? Iya. HP saya kelihatan ya? Iya, Pak, iya. Oke, baik. Di HP itu, kalau Bapak dan Ibu sudah menginstal Teams, kalau sudah menginstal Teams, maka ini kita tunggu jaringan. Di bagian klik, saya keluar dulu. Yang titik 3 ya, diklik di sini. Yang baris 3 ini, garis 3. Di sini ada tambahkan akun. Ya. Tambahkan akun, kemudian masukkan akun guru inovatifnya dan centang. Artinya itu yang aktif. Oke? Gitu kalau di HP. Jadi setelah menginstal saya keluar dulu. Setelah menginstal Teams, maka klik yang 3 garis ini, kemudian tambahkan akun. Nah, itu akan ada masuk. Ini karena saya sudah menggunakan tiga. Ini ada klik masuk dengan akun lain. Ya, masuk dengan akun lain. Ini dimasukkan di sini. Dimasukkan akun guru inovatifnya dengan password yang sudah diganti tentunya. Setelah itu saya kembali lagi. Kembali. Diklik di sini. Ini kan sudah ada dua aktif. Klik salah satunya. Yang ini bukan guru inovatif nih. Maka ini yang aktif. Oh, iya. Jadi dia akan memasukkan gitu ya. Jadi seperti itu kalau menggunakan laptop dan menggunakan HP. Oke? Iya, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Ibu Misrawati. Silakan Ibu Misra. Sih Pak,
Saya ingin tanyakan bagaimana kalau misalnya kita tidak sempat ikut webinar inti, Ya, Bu. apakah ada video yang diberikan kepada peserta untuk mengikuti langkah-langkah kegiatan selanjutnya untuk pengerjaan tugas, Pak? Iya. Seperti itu. Berdasarkan arahan Master Value bahwa pelatihan kita ini wajib diikuti oleh peserta. Namun apabila peserta dengan kondisi tertentu tidak dapat hadir, mungkin karena ada hal-hal yang memang menyebabkan kita tidak bisa hadir, misalnya jaringan lagi down atau lagi mati lampu, ya tidak bisa dipaksakan. Maka rekamannya itu ada, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat mana kolom chatnya ya nih. Oh, ini. Di kolom chat ini ini ada di kolom chat itu sudah ada informasi yang mengatakan bahwa pukul 8.56 itu meeting dimulai. Ya, jadi saya buka tadi itu meetingnya di pukul 8.56 kayaknya. Kemudian recordingnya dimulai 9.49 ya. Jadi sekarang ini sementara merekord. Bapak dan Ibu nanti kalau sudah tergabung di Microsoft Teams, maka rekaman ini itu aktif ya. Rekaman ini akan aktif dan bisa diakses oleh seluruh peserta yang tergabung di dalam kelas pelatihan. Seperti itu, Ibu ya. Ya, jadi itu bisa diakses nanti. Jelas, Ibu ya? Iya, makasih Pak. Iya. Oke, berikutnya Oke, silakan untuk penanya berikutnya Bapak dan Ibu. Ya, masih ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, sambil menunggu saya ingin menjelaskan beberapa fitur yang ada di Microsoft Teams dengan fitur meeting ini. Yang pertama ini icon untuk menampilkan berapa banyak partisipan di room ini. Jadi partisipan di room ini ada presenternya 1 dan pesertanya ada 22 gitu. Kemudian di icon sebelah kanannya itu untuk menampilkan room chat. Gitu. Pak Muhammad Wanai Mada, akankah ada modul yang dibagikan, Pak? Ya, modul kemungkinan tidak dibagikan Bapak dan Ibu karena kita full praktek ya, Jadi diharapkan Bapak dan Ibu memang betul-betul hadir di room kita, sehingga jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan ya, modul mungkin dalam bentuk PowerPoint atau bentuk PDF itu agak minim. Yang ada itu banyak di video tutorial yang sudah disiapkan oleh master trainer yang lain. Itu nanti akan saya sampaikan di Microsoft Teams-nya, Pak Wanai. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Wanai di room chat. Ya, jadi ada icon untuk menampilkan partisipan, kemudian ada icon untuk menampilkan dan menonaktifkan conversation atau chatnya. Kemudian icon ketiga ini digunakan untuk yang ingin bertanya menggunakan raise hand, seperti yang muncul saat ini. Ibu Misrawati masih raise hand. Nanti pegal tangan ya. Jadi ini digunakan untuk angkat tangan ya. Kemudian untuk menurunkan, maka
klik lagi lower hand seperti yang dilakukan Bu Misrawati barusan, ya. Gitu. Kemudian ada titik 3 atau kita ke sebelahnya dulu. Ini turn kamera, ini icon kamera adalah untuk menampilkan kamera atau wajah kita di room meeting saat ini. Yang aktif itu tidak ada yang aktif. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mic kita. Berikutnya di sebelah kanannya lagi ini untuk share konten, ya, untuk share konten, untuk menampilkan layar Bapak dan Ibu di room. Ya, nanti pilihannya akan banyak ini. Apakah jendela tertentu atau aplikasi tertentu. Nah, yang tombol ini leave ini untuk keluar dari meeting, ya. Oke, ini untuk icon-icon di atas. Berikutnya ada more action yang di titik 3 ini. Ini akan banyak menu-menu yang aktif Bapak dan Ibu. Ini mulai dari pengaturan device, kemudian ada meeting optionnya. Meeting optionnya akan ada seperti ini. Ini aktif ketika kita yang menjadi organizer atau penyelenggara rapat, ya. Jadi akan ada siapa yang dapat bypass dari lobby. Tadi Bapak dan Ibu kalau memperhatikan, setiap yang masuk bagi yang bukan menggunakan guruinovatif.com maka akan disimpan di lobby, ya, di room lobby dulu. Nanti itu ada audio yang muncul yang memberi isyarat kepada penyelenggara room bahwa ada orang di ruang lobby, gitu. Pengaturannya di sini bisa diatur sih sebenarnya Bapak dan Ibu. Ya, siapa yang bisa bypass, artinya dia tidak melalui lobby lagi. Dia langsung masuk saja. Kalau kita klik everyone, maka mulai dari akun Gmail, Yahoo, ataupun yang lainnya itu akan langsung masuk saja, tidak ada saringnya. Tapi kalau kita pilih people in my organization di guruinovatif.com saja, maka ini saja. Jadi Bapak dan Ibu yang masuk menggunakan guruinovatif.com itu bisa langsung masuk. Tapi selain itu tidak. Ya, itu pengaturannya. Kalau kita yang menjadi penyelenggara kegiatan, gitu. Kemudian ada catatan meeting, itu. Kemudian ada meeting details. Ini copy join info, bisa diklik ini untuk diberikan kepada orang lain, gitu. Untuk mengundang peserta atau Bapak dan Ibu yang kita ingin undang. Kemudian ada fitur galeri. Yang aktif saat ini adalah fitur galeri yang ditampilkan di sini ada 9 di ruang utama. Ini di layar utama ada 9. Andai kata aktif layarnya ini akan ada muncul 9. Kemudian yang lainnya akan disimpan di bagian bawah, gitu. Kemudian ada large gallery. Ini kalau lebih dari 40 kayaknya pesertanya. Tapi karena kita tidak lebih dari 40 maka dia tidak aktif previewnya. View more than 10 videos at once. Lebih dari 10 video. Together mode. Kalau together mode ini yang muncul Bapak Ibu. Ya. Karena yang aktif monitornya itu kameranya hanya saya, maka hanya saya kasihan yang muncul di sini. Kalau Bapak dan Ibu ada yang mengaktifkan kamera, itu akan ditempatkan di sebelah saya. Coba, itu ada ibu siapa lagi nih? Ya, ada Ibu Dewi Haslinda. Ya, jadi Hadir. itu. Jadi kalau misalnya fitur ini yang diaktifkan, maka kalau
Bapak dan Ibu mengaktifkan kameranya, maka itu akan tampil semua di sini. Ya, akan tampil semua di sini. Gitu. Jadi seperti duduk di hall, seperti duduk di hall. Gitu Bapak dan Ibu, ya. Ya, oke Pak Nasrullah ini ya. Oke, jadi ya seperti ini Bapak dan Ya, Ibu. Pak. Ya. Jadi itu untuk together mode. Ini biasanya digunakan kalau kita pertemuan dengan anak-anak wali kita ini bagus untuk memantau aktivitas mereka. Gitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ini ya, ini untuk together mode-nya. Kemudian ada full screen. Ini full screen-nya. Ini full screen ya, Bapak Ibu. Setelah itu together mode, saya kembalikan ke galeri. Oke, galerinya, kemudian full screen-nya saya nonaktifkan supaya bisa kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita ke apply background effect. Mungkin ya, coba Bapak dan Ibu bisa mencoba ini. Diklikkan saja apply background effect, kemudian itu akan ada banyak pilihan. Tapi ya, akan ada banyak pilihan yang Bapak bisa pilih backgroundnya. Misalnya sedang berada di mana ini? Di pantai. Mana ada pantai? Mana pantainya? Tidak ada pantai ternyata. Kita ada di ya. Jadi ini bisa dipilih Bapak dan Ibu dengan memilih menu, klik background effect ya. Bisa dicoba itu. Kemudian kalau saat ini kan saya menggunakan background yang tidak disediakan oleh Microsoft. Nah, untuk menambahkan background, maka tinggal klik add new. Add new. Ya, tinggal add new dan pilih. Ya, pilih saja di mana ada. Oh, di sini ya, di asset. Kita bisa milih backgroundnya ya, anggap ini ya, open. Couldn't add background. Oh, tidak bisa menambahkan background. Itu berarti ada karena belum menyambung dengan HP. Ya, Bapak Ibu, kamera yang saya gunakan ini menggunakan kamera HP Bapak Ibu. Iya, itu untuk apply background. Ini NCC biasanya digunakan untuk translate ya. Di YouTube biasanya ini ada CC untuk translate dari bahasa asing. Kemudian stop recording. Ini kalau saya mau menghentikan perekaman. Tadi ini kan menunya perekaman. Kemudian dialpad. Dialpad. Nah, ini kalau mau memanggil seseorang. Saya mau coba ya, Bapak dan Ibu. Saya mau coba salah satu nomor dari Bapak dan Ibu yang terdaftar di Teams. Saya cari nomornya siapa ya? Siapa yang bersedia ditelepon? Coba 08 13 43 66 71 08. Apakah bisa? Tidak bisa ya. Tidak ada apply background di fitur menu more action saya. Bagaimana memunculkannya? Oh ya, ini juga menjadi pertanyaan di grup trainer.
ternyata ada beberapa komputer, ya ada beberapa laptop yang tidak disupport. Ya, ada beberapa. Jadi ada standar yang digunakan oleh Microsoft agar fitur itu bisa digunakan. Saya lupa kemarin di WA trainer itu karena saya tiba-tiba keluar karena situ WA-nya terblokir sehingga tidak bisa dapat. Jadi Pak Nevi, background itu hanya aktif pada disupport apabila memenuhi standar spesifikasi laptop tertentu. Ada standarnya, Pak Nev. Gitu, Pak Nev ya. Kemudian turn off incoming video. Ini menonaktifkan video yang masuk. Ya, itu fitur. Oke, terima kasih. Ya, itu fitur yang digunakan oleh Teams pada meeting ini. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengaktifkan room chat atau meeting chatnya, maka di bagian bawah ini akan ada format ya. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa mengetikkan misalnya Assalamualaikum ini dengan bold misalnya. Nah, itu bisa. Kemudian underline bisa. Kemudian Bapak dan Ibu bisa meng-highlightnya. Mungkin ini klik dulu kemudian highlight dengan warna tertentu ya. Kemudian font colornya bisa dirubah ya. Misalnya nonaktifkan dulu ini. Oh, masih aktif. No highlight. Oke. Kemudian no bold. Kemudian no underline. Nah, misalnya seperti ini. Apa kabar? Nah, ini. Kemudian pakai fontnya misalnya warnanya ini. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian ada reaksinya juga. Yang di HP bagaimana cara mengaktifkan room chatnya? Oke, kita lihat dulu Bapak dan Ibu apakah masih aktif HP saya? Oke, ini masih aktif ya Bapak dan Ibu. Ini room chatnya. Ya. Ini yang aktif ya. Ada obrolan Bapak Ibu. Ada obrolan. Jadi kalau misalnya saya bergabung, ini sudah kemudian masuk ke Teams pelatihan ini. Rapat dimulai ini ya. Ini langsung bisa balas Pak ini. Pak Wanai. Ini bisa langsung dibalas. Ya. Seperti itu, jadi dia langsung masuk ke room chat kita di meeting.
Oke, seperti itu Pak Muhammad Wanai. Ya. Tapi memang ketika masuk di Teams, ya saya contohkan. Jadi ketika masuk di Teams itu sini ya. Ini diklik, kemudian ini kan ada pelatihan O365 HGN 2020. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan HP saat ini, bisa diaktifkan mic-nya Pak Muhammad Wanai? Ya, baik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan HP, maka dan sudah ada Microsoft Teams, gini, klik uh, di saya kalau tidak salah ingat sudah menambahkan Bapak dan Ibu di sini di pelatihan O365 HGN 2020. Ini tinggal klik saja ini Pak, klik kemudian eh ini kalau Bapak mengklik ini di umum general, maka seluruh percakapan kita itu ada di sini. Ya, ini. Nah, ini percakapan kita itu ada di sini nih. Dia aktif semua. Assalamualaikum, apa kabar? Maaf Pak, di Microsoft Teams yang di HP bagaimana cara mengaktifkan room? Ya, ini sudah di HP Bapak Ibu. Ya, sudah di HP. Jadi otomatis dia ya. Begitu, dan di sini kelola anggota. Manage ini. Bapak dan Ibu itu sudah ada di dalam, ya. Sudah ada di Teams ini. Sudah ada di sini. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan HP dan sudah menginstal Microsoft Teams dan sudah login dengan akun Guru Inovatif yang kami berikan, itu sudah ada di sini. Oke, ini ada Pak Alamsa, Pak Nasrullah. Ada Pak Nasrullah enggak? Nih. Ini ada Pak Nasrullah. Ada Pak Nepi, ya. Bu Natalia. Oke. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Pak. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu. Berikutnya ini biasa ya, attach file biasa saja. Attach file, kemudian kalau Bapak dan Ibu mau mengunggah file-file tertentu ke room meeting kita, menggunakan fitur ini. Kemudian ini ada emoji. Ada emojinya ini, ya. Ada emoji yang bisa Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu sedang memberikan komentar tertentu atau reaksi tertentu terhadap komen tertentu, ini bisa digunakan emoji ini, atau bisa menggunakan Giphy. Nah, ini boleh menggunakan ini. Ya, sama pada dasarnya ini kan fitur-fitur chat yang sudah familiar di Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga stiker. Ada stiker, ya, ini ada pilihan-pilihan stikernya seperti apa, misalnya word art, tapi ya amazing. Nah, ini bisa diklik ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, stiker, kemudian ini lanjut. Ini ada bisa schedule meeting. Nah, itu.
Oke, ini fitur dasar yang ada di room webinar kita ini menggunakan Microsoft Teams. Ya, jika ada pertanyaan boleh raise hand lagi atau boleh menuliskan pertanyaan di room chat. Ya, silakan Bapak dan Ibu jika ada hal-hal tertentu yang ingin ditanyakan. Silakan. Boleh langsung open mic. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, atau karena ini adalah sesi perkenalan, maka kita berkenalan dulu ya Bapak dan Ibu ya. Dimulai dari Pak Alamsyah. Silahkan Pak Alamsyah diaktifkan mic-nya. Boleh boleh mengaktifkan kameranya, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman. Ya, silakan Pak. Saya stop sharing dulu supaya kelihatan Pak. Oke, silakan Pak Alamsyah. Ya, diperkenalkan Bapak dari mana? Ya, hal-hal yang perlu kami kenal dari Bapak. Ya, silakan Pak. Baik, Pak. Ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan ini. Nama kami sendiri adalah Alamsyah. Kami beraktivitas sehari-hari di sekolah sebagai guru agama dan guru BK di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Wah, tetangga ini. Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Iya, iya. Status sudah menikah. Alhamdulillah. Iya. Apa lagi? Oke, jadi di Sulawesi Barat Pak Alamsyah. Iya. Oke. Pak Rahman. Iya, makasih banyak Pak Alamsyah. Berikutnya ya Pak Amran. Assalamualaikum Pak Amran. Assalamualaikum Pak Amran. Oh, nah, berikutnya Bu Asriani. Assalamualaikum Bu Asriani. Ya. Ya, silakan perkenalkan diri di teman-teman. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ya, Selamat maaf pagi Bu. karena ada pemandangan di belakang. Ya, perkenalkan nama saya Asriani. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP YPS Singkole. Jadi satu tempat mengajar dengan pemateri kita hari ini. Itu aja, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asriani. Ya, berikutnya Ibu Ayu Reski Pratiwi. Silakan Bu Ayu. Oh, kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini Pak lagi di rumah Makassar jadi Oh, sedang di Makassar. bagus sih juga ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ayu Reski Pratiwi dari SMP YPS Singkole, guru bahasa Indonesia. Oke, iya. Terima kasih Bu Ayu. Ini teman kerja. Oke, sama dengan Bu Asriani tadi. Sekarang Bu Devi. Selamat pagi Bu Devi. Bu Devi di Makassar Selamat. juga. Belum sih Pak. Belum. Minggu depan mungkin. Oh, minggu depan. Oh, oke. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Bu Devi, guru BK SMP YPS Singkole. Jadi sama juga rekan kerja dengan beberapa teman yang sudah memperkenalkan diri tadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Ya. Bu Asriani, Bu Ayu, Bu Devi itu satu tempat kerja dengan kami. Kemudian Bu Dewi Haslinda, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Dewi.
Hadir, Pak. Iya, bisa diperkenalkan diri ke teman-teman para peserta, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Pak dari Sulawesi Selatan. Oh iya. Mengajar di mana, Ibu? MTS Negeri 2, Pak. Oh, MTS Sidrap. Negeri 2 Sidrap. Oh, dari Sidrap. Oh iya, selamat bergabung, Ibu. Iya. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Berikutnya Ibu Fadila Utami. Oke, Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utami. Ya. Perkenalkan, nama saya Fadila Utami, guru mata pelajaran IPA terpadu di SMP YPS Singkole. 1 unit dengan Bapak pemateri. Oke, terima kasih Bu Tami. Oke, terima kasih. Oke. Berikutnya Ibu Hasmawati. Assalamualaikum Ibu Hasmawati. Assalamualaikum Ibu Hasmawati. Oh, ada yang baru bergabung. Pak Junaidi baru bergabung. Bu Hasmawati, mana tadi Bu Hasmawati? Oh, keluar ya. Filia Nova, oh, baru bergabung. Selamat bergabung, Bu Filia Nova. Sekarang Bu Hasmawati tadi ya. Oh, keluar. Ya, sekarang Bu Jumriyati, Bu Haja Jumriyati. Assalamualaikum Ibu. Oke, kita lanjutkan ke Pak Ilmal. Assalamualaikum Pak Ilmal. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan memperkenalkan diri ke teman-teman para peserta, Pak Ilmal. Assalamualaikum semua, saya Ilmal, guru matematika di SMP 3 Alkona. Oh, iya, berarti kita satu kabupaten Pak Ilmal ya. Oke. Berarti satu MGMP juga ini kalau begini. Oke, iya. Oke. Terima kasih Pak Ilmal. Ya, terima kasih. Berikutnya Ibu Indah. Assalamualaikum Ibu Indah. Iya Pak, waalaikumsalam. Ya, silakan memperkenalkan diri ke teman-teman Bu Indah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Indah, guru PPKN dari SMP YPS Singkole dan 1 unit dengan pemateri. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas bergabungnya di pelatihan ini. Ya, berikutnya Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman, ke kami. Saya Junaidi dari SMA Negeri 11 Sidrap. Oh, dari Sidrap. Mengajar. Oh, dari Sidrap Pak ya. Iya Pak. Oke. Iya. Mengajar seni budaya. Seni budaya. Oke. Terima kasih banyak Pak Junaidi sudah bergabung di pelatihan ini. Terima kasih Pak. Oke, ada yang baru bergabung Ibu Nova Rismayani. Berikutnya setelah Pak Junaidi, Bapak dan Ibu Masita. Assalamualaikum Ibu Masita. Halo Bu Masita. Masih monitor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah saya perkenalkan diri. Jadi nama saya Ahmad Sita.
Saya mengajar di SMA Negeri 21 Goa. Saya baru 2 tahun mengajar di sini. Sebelumnya 14 tahun mengajar di Luwu Timur di Marangkona dan Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Masita. Baru 2 tahun di Goa, Bu ya. Oke, terima. senior juga dari materi. Iya. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya Ibu Mila Karmila. Assalamualaikum Ibu Mila. Assalamualaikum Ibu Mila. Selamat pagi. Oke, kita lanjut dulu ke Bu Misrawati. Assalamualaikum Ibu Misrawati. Waalaikumsalam, Pak. Iya, boleh diperkenalkan diri, memperkenalkan diri ke teman-teman peserta. Selamat pagi, nama saya Misrawati, saya dari SMK Farmasi Mamasi. Makasih. Saya sebagai guru BK Pak di SMK Farmasi Mamasi. Oh ya, berarti banyak guru BK di room ini ya. Bisa tukar informasi, berbagi pengalaman berkaitan dengan masalah-masalah BK. Iya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Ini saya add lagi. Oh, Ibu Hasmawati. Berarti masalah jaringan tadi ya. Setelah Ibu Misrawati ke Bapak Muhammad Wanai Mada. Assalamualaikum Bapak Muhammad Wanai. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silahkan memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, Ibu guru yang tergabung di room ini, perkenalkan nama saya Muhammad Wanai Mada. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Malili, mata pelajaran Bahasa Inggris. Oke, terima kasih Pak Muhammad Wanai atas. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Nasrullah. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Nasrullah. Sehari-hari sebagai PNS di BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dan juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sebagai dosen STIE Muhammadiyah Mamuju, Pak. Wah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kehormatan ada dosen bergabung di pelatihan ini. Terima kasih banyak Pak Nasrullah. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Berikutnya Mr. Nevi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar, wabarakatuh. Iya, oke, bagus audionya Pak. Nama saya Nevi, saya guru bahasa Inggris di SMP YPS Singkole, satu tempat mengajar dengan Pak Rahman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nevi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Nova Rismayani Ahmad. Boleh memperkenalkan diri Ibu? Selamat pagi Bu Nova. Baik, kita lanjutkan dulu ke Bu Nurmawati. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bu Nurmawati. Oke, kita lanjut lagi ke. Waalaikumsalam. Pak. Oh ya, silakan Bu. Berarti Bu Maya ini ya? Maaf, di rumah lagi ada. Iya. Oh ya ya, oke. Di rumah lagi ada tamu. Ini lagi bahas apa ya Pak? Saya baru saja lewat mendengarkan nama saya disebut. Oh Jadi gitu, nggak iya. fokus, Pak. Lagi. Oke, silakan perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya Nurmawati, panggilannya Maya, biasa dipanggil Ibu Maya kalau di sekolah. Saya dari SMP YPS Singkole sama dengan Pak Rahman.
Saya saat ini menghandle pelajaran bahasa Indonesia, tapi background saya sastra Inggris. Luar Demikian. biasa. Oke, terima kasih Ibu Maya. Berikutnya Ibu Sri Dekawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Sri Dekawati. Saya salah satu guru kelas di SD 811T, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Oh, dari Terima Sinjai. kasih. Terima kasih Bu, sudah jauh-jauh dari Sinjai bergabung di Luhut Timur. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu kita ini ada 22 orang di room. Sehingga masih ada sekitar 52 orang yang tidak bergabung, mungkin karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan teman-teman kita tidak bisa bergabung. Ya, saya ingin sampaikan juga satu hal berkaitan dengan fitur dari Teams ini, yaitu kalau Bapak dan Ibu menggunakan nanti di participants, jadi klik tombol atau ikon participants, kemudian ada titik 3 di sini, Bapak dan Ibu. Ada paling bawah nih, Bapak Ibu. Download attendance list. Oh, Pak Junaidi baru masuk. Ya, saya klik dulu. Oke, selamat bergabung Pak Junaidi. Di titik 3 ini Bapak dan Ibu bisa mengunduh daftar hadir, ya. Jadi saya ingin perlihatkan ke Bapak Ibu, saya download dulu daftar hadir, klik. Coba kita cek di downloadnya. Di download. Ini ada Ibu, Bapak. Jadi pukul 11.19 saya klik 2 kali. Nanti akan ada informasi tentang kehadiran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Jadi pertama saya buka room itu di 856, ya. Ibu Jumriyati itu sudah bergabung di 9.13, tapi keluar lagi di 10.11 dan bergabung kembali di pukul 10.16. Ya, ada jadi kita bisa melihat siapa yang join, kemudian siapa yang left, ya. Jadi Ibu Misra itu joinnya di jam 9:15. Kemudian keluar lagi jam 10.12. Kemudian masuk lagi di 10.13. Ya, seperti itu. Kemudian Bu Devi join di jam 9.25, kemudian left di 9.35. Ya, seperti itu. Jadi rekap dari kehadiran Bapak dan Ibu di kegiatan itu akan terrekap di daftar hadir. Pak Junaidi tadi dia masuk sebagai guest, sebagai tamu di jam 11.08. Kemudian Pak Junaidi bergabung lagi menggunakan akun guruinovatif.com itu di 11.18. Jadi akun Microsoft Teams fitur meetingsnya itu dilengkapi dengan list attendance seperti ini. Jadi bisa dilihat atau kita bisa memantau anak-anak kita nanti yang bergabung. Oh, jam sekian siswa ini bergabung, jam sekian dia left, gitu. Kemudian ya itu Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, nanti di rekapnya. Oke, itu di fitur partisipan itu kita bisa melihat attendance listnya. Kemudian ini untuk mengatur perizinan untuk masuk ke room ini. Kalau yang ini, ya. Kemudian saya sudah klik untuk masuk
Jadi kita bisa menyetel sebagai event organizer atau yang membuka room, kita bisa menyetel perizinannya. Ini masih mutar-mutar. Sambil mutar-mutar kita tunggu ini. Kemudian ini klik paling atas ini tidak mengizinkan attendance, dalam arti ini peserta, untuk meng-unmute. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti menggunakan Teams untuk webinar dengan siswa, itu ada satu fitur di mana siswa itu tidak dapat mengaktifkan mic-nya, ya, tidak dapat mengaktifkan mic-nya dengan menggunakan fitur ini. Jadi kalau di Zoom itu bisa disetel seperti itu, tapi beberapa platform itu ini belum bisa. Di Zoom, di Webex itu bisa kita atur penggunaan mic-nya ini, mic-nya peserta. Di Teams itu ada juga satu ini. Tidak mengizinkan peserta untuk meng-unmute. Jadi pada saat ini diklik, itu berarti Bapak dan Ibu tidak punya akses untuk menghidupkan mic-nya. Ya, seperti itu. Itu digunakan kalau misalnya kita ingin supaya room tidak ada akses informasi dari attendance atau peserta. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan Bapak dan Ibu. Kita punya waktu paling lama 7 menit lagi sebelum kegiatan uji coba webinar ini kita akhiri. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya stop sharing dulu. Ya. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak sempat tadi mengikuti pemaparan berkaitan dengan mekanisme kita pada kegiatan pelatihan nanti, saya akan share di kolom chat. Mana dia? Ini saya coba share ya. Tapi ini hanya bisa diakses untuk yang memiliki akun atau menggunakan akun Guru Inovatif ya. Jadi usahakan untuk mengakses Sway yang tadi saya presentasikan itu menggunakan menggunakan akun Guru Inovatif ya. Share your Sway with ya. Saya akan kirimkan ke Bapak dan Ibu Sway tadi yang saya presentasikan. Iya, Bapak dan Ibu di room chat, itu sudah ada. Ya, di room chatnya itu sudah ada saya bagikan ini. Yang ini Bapak Ibu ya. sway.office.com. Ini materi atau mekanisme baru ada yang bergabung lagi. Slide presentasi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, slide presentasi yang saya presentasikan tadi, Bapak dan Ibu boleh melihatnya di kolom chat. Itu ada http://sway.office.com, tapi itu hanya dapat diakses oleh yang masuk atau menggunakan guruinovatif.com. Jadi usahakan Bapak dan Ibu menggunakan guruinovatif.com untuk mengakses Sway itu. Ya. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu.
Oh, tidak ada lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, ini 3 menit menjelang kita tutup kegiatan kita. Jadi saya simpulkan seperti ini Bapak dan Ibu. Saat ini Bapak dan ada yang raise hand, silahkan. Silakan, siapa yang raise hand? Pak Nasrullah, silakan Pak Nasrullah. Iya, tapi Pak. Iya, silakan Pak. Tadi untuk masuk ke Sway Office itu, Iya. untuk slide presentasi Pak. Iya. Itu harus sign in Pak ya? Iya, sign in. Ini memakai akun dari Guru Inovatif ya Pak ya? Iya, iya, betul Pak Nasrullah. Oke. Ya, makasih Pak, iya, makasih. Makasih ya. Oke. Jika ada yang mau dikonfirmasi lagi, silahkan Bapak dan Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu di room meeting merupakan prasyarat utama untuk kelulusan pada kegiatan pelatihan ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tugas-tugas yang nanti berikan itu hanya ada 4 dan itu tidak begitu berat. Ya, tidak begitu berat. Mudah-mudahan seluruh yang bergabung dalam grup pelatihan yang saya fasilitasi ini, itu insya Allah semuanya bisa menyelesaikannya dan lulus sehingga bisa mendapatkan sertifikat yang 32 JP. Namun apabila itu semua tidak bisa dicapai, Bapak dan Ibu sebenarnya sudah mendapatkan 5.000 terabyte. Ya, 5.000 terabyte itu sangat-sangat memadai untuk menyimpan seluruh file-file yang Bapak dan Ibu miliki. Pengalaman saya pribadi, saya memiliki beberapa akun, dan akun Guru Inovatif ini yang 5.000 terabyte itu saya menggunakan sampai saat ini sudah beberapa tahun saya pakai, itu belum sampai 100 GB. Padahal itu seluruh isi laptop saya itu sudah terbackup otomatis, ya. Kemudian file-file di WA, di laptop, foto-foto yang ada di HP itu sudah terbackup semua ke situ. Jadi otomatis dia akan otomatis ke perangkat kita. Jadi itu sampai sekarang itu belum bergeser, belum sampai pada angka ratusan gigabyte. Padahal seluruh update WA saya, seluruh gambarnya itu sudah otomatis tersinkron ke sana. Gitu. Jadi ruang penyimpanan HP, ruang penyimpanan laptop Bapak dan Ibu itu bisa menjadi plong apabila kita sinkronkan atau kita simpan file-file kita di cloud storage seperti OneDrive ini. Ya, Pak Ilmal, silakan Pak Ilmal kalau ada pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih. Sekaitan dengan tadi akun inovatif, Guru Inovatifnya. Ini gimana kalau misalnya saya kan sudah mengajar menggunakan Google Classroom tapi menggunakan akun Google yang lain. Bisa nggak saya punya file itu dipindahkan ke akun Guru Inovatif saya? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Oh ya, berarti nanti dalam pelatihan ini dipelajari itu atau gimana? Iya bisa. Nanti di hari kedua yang membahas OneDrive Pak. Oh iya. Iya, kalau iya, saya coba memperlihatkan dulu. Mohon izin, mungkin sudah lewat 1 menit. Bapak Ibu, mohon izin ya. Di layar monitor, oh tidak kelihatan ya. Di kaki layar saya Pak, Bapak Ibu, itu ada 3 ya. Ada 3. Ini yang pertama adalah akun Guru Inovatif. Dan sebentar, masih berputar-putar ini. Ya, oke. Ini
Bapak dan Ibu, ini adalah gambar-gambar yang ada di WA saya. Ini otomatis terbackup ke sini, Bapak Ibu. Kalau saya ingin perlihatkan settingnya itu sekarang baru 97 GB dari 5120 GB. Ini. Seluruh isi desktop saya di komputer ini sudah masuk di sini. Ya, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu sebenarnya ketika Bapak dan Ibu bergabung di pelatihan ini, sesungguhnya Bapak sudah memiliki 5000 terabyte yang bisa diwariskan. Menurut teman-teman itu bisa diwariskan. Kenapa bisa diwariskan? 5000 terabyte sampai pensiun kayaknya itu masih plong deh. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Kita sudah sampai di akhir pembahasan kita. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu hadir dan berpartisipasi aktif. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semangat berbagi dalam rangka Hari Guru Nasional 2020 ini bisa menginspirasi kita semua. Bapak dan Ibu, saya punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan dalam menyampaikan materi-materi dalam pelatihan, dan satu saja yang menjadi fokus saya. Apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, insya Allah akan saya sampaikan gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak saya pahami, yang menjadi fokus Bapak dan Ibu, nanti akan saya konsultasikan dengan master trainer. Ya, jadi jangan ragu untuk bertanya Bapak dan Ibu, karena pertanyaan Bapak dan Ibu itu membuat saya lebih berkembang lagi, membuat Bapak Ibu mendapatkan hasanah keilmuan baru, dan membuat kita semua mendapatkan pengetahuan yang lebih update, up to date gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Marilah kita menutup majelis ilmu kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya Bu. Ini tadi kami tiba-tiba kedatangan tamu. Ini saya mau mengulang untuk mengakses kembali rekamannya bagaimana Pak? Oh ya, sebentar. Tinggal masuk ke Iya. Nanti sebentar setelah room saya tutup, rekamannya akan otomatis tampil di room chat, Ibu. Ya. Jadi setelah semua keluar, maka rekamannya akan saya hentikan dan akan otomatis muncul di room chatnya nanti, Ibu. di room chat yang ini Iya. tim ya Pak ya? Iya, di Teams. Aplikasi Iya. Ya, Oke. Makasih banyak Iya, Pak makasih Amang. Bu Maya. Iya. Kenapa tidak suara?